قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan dua pembahasan. Yang pertama Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, dan yang kedua kita lanjutkan dengan pembahasan Manhajus Salikin karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Nah, Riyadhus Shalihin kita masih membahas seputar zikir pagi petang, lalu Manhajus Salikin masih seputar waktu sholat. Nanti silahkan lihat di lembaran buletin. Kita mulai dari pembahasan Riyadhus Shalihin dulu, hadis 1454. Monggo dibaca. Hadis 1454. Anhu anna Aba Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah murni bi kalimatin aquluhunna idza asbahtu wa idza amsaytu. Qala qul Allahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasy-syahadah rabb kulli syai'in wa malikah ashhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki. Qala qul ha idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhadta madja'aka. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku beberapa kalimat yang aku nantinya mengucapkannya ketika pagi dan petang. Beliau pun bersabda, ucapkanlah Allahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasy-syahadah rabb kulli syai'in wa malikah ashhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Artinya, ya Allah, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan dan bala tentaranya, godaan untuk berbuat syirik kepada Allah. Ucapkanlah seperti itu ketika pagi dan petang, juga ketika akan beranjak tidur. Baik. Sekarang kita lihat bacaan Allahumma fatirus samawati wal ard. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa anhu di sini berarti lanjutan dari hadis sebelumnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu berkata, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku beberapa kalimat. Berarti ada hal-hal penting yang biasanya para sahabat tuh minta pada Nabi SAW, hal yang manfaat untuk meningkatkan imannya, untuk nambah ketakwaannya, seperti itu. Nah, di sini dia minta diajarkan beberapa kalimat yang bisa dibaca ketika pagi dan petang. Padahal sebelumnya juga kita sudah lewati ada bacaan zikir pagi dan petang pula. Berarti bacaannya itu macam-macam. Namun dari kumpulan buku zikir pagi petang yang tersebar di tengah-tengah kita,
Itu semua kumpulan dari beberapa hadis. Berarti zikir-zikir tersebut itu tidak diajarkan satu kali langsung oleh Nabi SAW. Zikir nomor 1 misalnya ini di riwayat yang lain, zikir nomor 2 di riwayat yang lain. Sehingga kalau kita mau memilih, sebenarnya mau baca satu zikir saja sudah dianggap kita berzikir pagi petang. Mau sempurna ya baca semua. Namun kalau kita cuma milih, misalnya bacaan ini yang ada di pembahasan kita ini, kita cuma milih itu saja, itu sudah cukup. Sudah dikatakan kita baca zikir pagi petang. Karena ini yang diajarkan pada Abu Bakar. Nanti yang diajarkan pada sahabat yang lainnya berbeda lagi. Berarti bacaannya itu bervariasi. Dan kita tidak dibebankan semuanya itu wajib untuk dibaca, itu tidak. Pokoknya yang kita mampu saja. Namun kalau punya kesempatan untuk baca semua, ya kita baca semuanya. Nah sekarang kita lihat diajarkan pada Abu Bakar bacaan Allahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah rabba kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi. Kalau dalam teks itu tidak ada min lagi, wa syarri syaitani, min yang kedua dihapus karena kita mau sesuaikan dengan teks di atas. Namun kalau dalam riwayat yang lain ada wa min syarri syaitani wa syirkihi. Kalau riwayat yang lain ada lagi lanjutannya. Riwayat yang lain Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ard. Pakai alimal ghaibi wasyahada dulu. Kalau sini Allahumma fatiras samawati wal ard. Kalau ini riwayat Abu Dawud. Kalau riwayat Tirmizi pakai Allahumma alimal ghaibi wasyahada. Mana yang tepat? Ya mau amalkan yang pakai Allahumma alimal ghaibi dulu boleh. Mau dengan Allahumma fatiras samawati seperti yang diajarkan di sini juga boleh. Artinya ada riwayat yang bervariasi. Terus ya kalau di sini cuma sampai wasyirkihi. Kalau lanjutannya wa an aktarifa ala nafsi su'an au ajurruhu ila muslimin. Itu lanjutannya. Mau lanjut sampai situ juga boleh, ada di riwayat yang lain. Artinya lihat di sini. Ya Allah, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, yang maha mengetahui yang gaib, juga mengetahui yang nyata. Yang gaib Allah tahu, yang nyata juga Allah tahu. Rabb segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah itu sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku. Berarti kembali kepada diri dulu, baru dari kejahatan setan, dari kejelekan setan. Jadi diri sendiri dulu didahulukan, ini berarti diri sendiri juga disalahkan dulu. Jangan apa-apa kita buat maksiat, wah ini gara-gara setan, ya langsung setan dulu. Padahal nafsu kita juga ada. Diri dulu, ini dimulai diriku dulu, baru setan. Baru bala tentaranya, yaitu bala tentara yang nanti menggoda untuk berbuat syirik kepada Allah. Hadis ini riwayat Abu Dawud, Tirmizi, hadisnya Hasan Sahih. Lihat sini saya ada beri catatan. Dalam riwayat Tirmizi disebutkan Allahumma alimal ghaibi wasyahada. Cuma kebalik saja kalimatnya ya. Mau pakai yang seperti dalam hadis dalam Riyadhus Shalihin ini boleh, mau pakai dalam riwayat Tirmizi juga boleh. Sekarang kita lihat faedah hadis. Faedah hadis yang pertama, Allah itu pencipta langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Artinya Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa mencontoh apapun. Dan tidak ada yang bisa membuat semisal Allah itu sebelumnya. Dan perlu dipahami di sini kalau tanpa ada contoh sebelumnya berarti Allah yang lebih dahulu. Dan tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala.
Dan semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang disebut alamin. Jadi kalau kita baca surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin itu adalah segala sesuatu selain Allah. Alamin itu segala sesuatu selain Allah. Jadi Rabb al-alamin berarti Rabb semesta alam. Alam sini apa? Segala sesuatu selain Allah. Berarti matahari masuk, bulan masuk, bumi masuk, langit masuk, manusia masuk di dalamnya, jin masuk, semuanya. Nah, terus faedah yang kedua. Faedah yang kedua, Allah yang merajai dan memiliki segala sesuatu. Allah yang memiliki semuanya, Allah yang merajainya, tidak ada di bagian satupun dari muka bumi ini kecuali atas kuasa Allah. Dan ini keyakinan rububiyah seorang muslim. Rububiyah itu berarti mengakui sifat-sifat Allah, di mana sifat-sifat itu khusus bagi Allah. Nanti ada, saya singgung di sini, penyimpangan kaum sufi. Ya, penyimpangan kaum sufi itu ketika dalam masalah tauhid rububiyah itu mereka mengklaim ada wali yang menguasai wilayah tertentu. Bagian bumi ini wali ini yang kuasai. Bagian bumi ini lagi wali ini yang kuasai. Sehingga kalau kamu mau minta, yo minta pada wali ini. Menurut mereka Allah yang memberikan kuasa langsung pada wali ini untuk kuasai daerah tersebut. Ini kalau dalam pembahasan tauhid, ini masuk dalam syirik, dalam tasarruf. Itu keyakinannya siapa tadi? Sufi. Ya, jadi jangan, wah sufi itu bagus kayak gini-gini, bagus dari mana? Keyakinannya sampai tauhid rububiyah aja menyimpang kayak gini. Belum lagi yang lainnya lagi. Mereka punya penyimpangan lagi, misalnya keyakinannya syirik dalam hululiyah. Monetisnya Rabb pada makhluk. Sampai tokoh mereka itu namanya Ibnu Arabi. Beda dengan Ibnul Arabi. Kalau Ibnul Arabi orang bagus, ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Ibnu Arabi sufi. Dia katakan bahwasanya Allah itu hamba, hamba itu Allah. Lantas siapa yang dapat dibebani beban syariat? Allah itu hamba, hamba itu Allah. Lantas siapa, ya bahasa gampangnya, siapa kalau gitu yang sholat? Kurang ajar gak kayak gini orang sufi? Itu pembesarnya ini Ibnu Arabi menyatakan seperti itu. Itu hulul. Kalau yang kita kenal, ya kalau di negeri kita itu yang biasa disebut manunggaling kaula Gusti. Siapa? Syekh Siti Jenar. Itu sama, itu dari akidahnya Ibnu Arabi tadi. Itu akidahnya orang sufi. Ibadahnya sudah nggak benar. Maka antum barangkali itu pernah dengar ada orang yang sudah punya tingkatan tertentu dalam ilmu tasawuf bisa pegang, maaf, bokong perempuan. Ketemu di pasar dipegang-pegang. Terus ada kiainya yang bilang, oh kamu jangan bilang dia itu kayak gitu, dia sudah punya tingkatan yang tinggi sekali, kamu belum bisa. Maksudnya dia itu luar biasa, tingkatannya lebih tinggi, kamu belum ada apa-apanya. Dia tingkatannya sudah luar biasa, kamu belum bisa, kamu masih syariat, kamu sholat dulu, ini tingkatannya luar biasa. Iya, tingkatan orang gila kayak begini. Sudah tingkatan gak waras lagi. Kita saja ini pakai logika saya, coba di pasar ada yang pegang bokong perempuan kayak gitu coba. Orang lihat kan pada mau dipukul kan orang itu. Ini malah dijawab, enggak, itu tingkatan tasawufnya sudah tinggi itu. Ya Allah, pembenaran aja seperti ini. Orang menyimpang aja gampang kalau gitu seperti itu. Akidah sufi itu macam-macam, berada keragam ya pemahamannya, itu diantaranya. Kalau ingin mempelajari ada
yang sering nyinggung masalah ini itu di kitab Syekh Muhammad bin Jamil Zainu Firqatun Najiyah. Nah itu banyak membedah tentang masalah kaum sufi. Nah itu diantara penyimpangannya ini menyelisih yang nomor 2. Padahal Allah itu yang merajai, Allah yang memiliki segala sesuatu. Kalau Allah yang merajai, Allah yang kuasai suatu tempat, ya berarti kita mampir suatu tempat, minta perlindungan pada Allah. Allah yang beri perlindungan nantinya, maka ketika kita mampir suatu tempat, kemarin bacanya sudah kita ajarkan, kita disuruh membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau ini ada jadi masuk bacaan zikir petang juga, dan juga jadi bacaan ketika kita mampir di suatu tempat. Terus yang ketiga, faedah yang ketiga, bala tentara setan atau wasyirkihi dalam zikir di atas, maksudnya adalah yang mengajak kepada jalan setan untuk berbuat syirik kepada Allah. Baik, wasyirkihi di dalam terjemahan di atas disebut bala tentaranya setan. Maksudnya ada juga yang mengajak kepada jalan setan, supaya ujung-ujungnya kita berbuat syirik kepada Allah. Dan ingat, langkah-langkah setan dalam menyesatkan manusia paling utama itu adalah setan ingin ajak manusia untuk berbuat syirik terlebih dahulu. Totalnya kalau dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Bada'iul Fawaid, disebutkan ada 6 langkah setan dalam menyesatkan manusia. Ada 6 langkah. 1, ini yang disebut di sini syirik, untuk berbuat syirik kepada Allah. Kalau yang pertama ini tidak mampu dilakukan oleh setan, menyesatkan manusia terjatuh dalam syirik, akan ditempuh langkah kedua, diarahkan pada amalan yang tidak ada tuntunan alias bid'ah. Diajak pada bid'ah. Kenapa kok setelah syirik? Ya karena orang akan menganggap amalan tersebut baik, zikirnya baik, sholatnya baik, padahal tidak ada tuntunan, tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya, dianggap baik oleh orang-orang. Nah kalau yang kedua ini setan gagal lagi, maka tempuh yang ketiga, yaitu akan diarahkan pada al-kabair atau dosa besar. Kata Imam Ibnul Qayyim, lebih-lebih lagi diarahkan pada dosa besar orang alim. Orang alim akan diarahkan pada dosa besar karena orang alim jadi contoh. Kalau dia rusak maka yang lainnya akan ikut rusak. Maka orang alim diincar di situ, supaya dia berjudi, berzina, mabuk, bisa. Akhirnya jadi pembenaran untuk yang lainnya. Maka rusaknya orang alimnya, rusaknya orang awam juga. Nah kalau yang ketiga tidak berhasil, maka setan mengincar lagi yang keempat, yaitu diarahkan pada dosa kecil, as-saghair. Namun dosa kecil ini nanti bisa jadi tingkatannya jadi dosa besar ketika dosa tersebut dilakukan terus-menerus atau dianggap remeh. Dosa tersebut dilakukan terus-menerus, ulang lagi, itu dosa kecil, ulang lagi, itu dosa kecil, ulang lagi, maka jadi dosa besar. Kalau tidak, dia remehkan itu. Sudah, nanti Allah itu Maha Pengampun, sudah lakukan aja. Dia semakin remehkan dosa, semakin dia anggap kecil, maka jadi besar di sisi Allah. Maka awalnya dari dosa kecil dulu. Sebagaimana kalau disebutkan dalam hadis, api itu dapat jadi besar karena berawal dari percikan terlebih dahulu. Kalau dosa kecil tidak bisa lagi, maka yang kelima,
diajak pada perbuatan mubah yang berlebihan. Main game waktunya sampai habis. Dia nonton TV waktunya juga habis. Mubah berlebihan. Nonton bal-balan gak sadar diri sampai tengah malam, subuh kebablasan. Gak jamaah. Atau kalau bisa masbuk dia, kalau dapat. Mubah berlebihan. Bisa juga, wah pingin naik gunung sana sini, traveling terus. Kalau yang sudah nikah tinggalin istri, kenapa? Wah saya traveling dulu. Ya, pergi traveling, lupa yang lainnya, ada kewajiban, ada ini. Dia sibuk dengan yang mubah. Gunung sana sini didaki. Ya, traveling terus. Kalau ini setan sudah tidak bisa lagi, ini juga tidak bisa, nomor 5 ini, maka diarahkan lagi ke nomor 6, yaitu diarahkan pada amalan yang kurang afdol alias mabdul. Kurang afdol, padahal ada amalan yang lebih afdol. Kata Imam Ibnul Qayyim, bisa jadi setan itu pinter. Dia itu bukan ngajak pada kejelekan saja, setan itu akan ngajak pada kebaikan juga. Kata Imam Ibnul Qayyim, setan bisa jadi buka 70 pintu kebaikan. Setan buka itu. Namun dari satu pintu boleh jadi itu ada kerusakan, atau dari 70 pintu kebaikan ini ada 70 pintu lainnya yang lebih baik daripada itu. Namun dia pilih 70 pintu yang biasa-biasa saja. Maka setan tuh kadang ngajak orang tuh baik aja, ayo, sudahlah kamu sholat saja, sudahlah kamu sholat saja. Padahal ada amalan yang lebih afdol. Dia lupa untuk nuntut ilmu, untuk ngaji, untuk belajar. Harusnya didahulukan nuntut ilmu dulu, untuk ngaji, untuk belajar, dalami agama dulu, sholatnya diperbaiki dulu. Namun setan ngajak, sudahlah kamu perbanyak ibadah terus, banyak ibadah terus. Nggak usah ngaji itu capek saja, duduk itu capek kayak gini, belum lagi ngantuk, belum lagi lapar, tadi porsinya kurang. Setan goda aja itu, coba lihat. Sudahlah kamu ke warung saja, kamu ke ini aja gitu. Kurang nggak tadi? Cari sendirilah. Ada saja. Jadi setan buka pintu kebaikan. Diarahkan ini. Sudah kamu sibuk sholat malam saja. Dia lupakan situ ada kewajiban dia belajar misalnya. Maka setan bandingkan dia nanti. Kamu pilih sholat malam atau nuntut ilmu agama? Setan arahkan, sudah kamu tidur saja. Tidur lebih awal. Gak usah ngaji pada isya. Walaupun ada pengajian di masjid dekatmu. Kamu pilih yang ini saja. Setan arahkan ke amalan yang kurang afdol. Karena kalau sholat tahajud, kenapa? Dari sisi ini kurang afdol dibandingkan thalabul ilmi. Karena manfaatnya untuk diri sendiri. Sedangkan kalau nuntut ilmu, manfaat untuk dirinya dan orang lain. Setan pintar ngajak dia pada kebaikan. Padahal kalau orang bisa lepas dari langkah ke-6 ini, dia akan manage semuanya dengan baik. Waktunya dia manage dengan baik. Dan juga dia prioritas dalam beramal. Oh ini kapan ya saya melakukan amal ini ya? Kapan ya saya prioritas amal ini ya? Kapan ya amalan ini yang lebih besar manfaatnya ya? Akan diarahkan seperti itu. Jadi setan itu cerdas. Ya, setan itu pintar tadi. Jadi jangan kira setan itu ngarahkan pada kejelekan saja. Setan juga ngarahkan kepada kebaikan. Bahkan kata Ibnu Qayyim 70 pintu kebaikan dibuka. Namun kita kalah dengan setan karena kita nggak tahu strategi. Ya, kita nggak tahu strategi beramal itu bagaimana. Makanya ada di antara kitab-kitab para ulama yang kaji secara khusus prioritas dalam beramal. Ini amalan apa yang mesti didahulukan? Oh ini karena momen, kita dahulukan amalan ini dulu daripada amalan yang lainnya. Ada itu di antaranya kitabnya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili Tajridul Ittiba. Itu bahas tentang masalah itu. Saya nggak tahu itu ada terjemahannya atau itu kitab yang bagus sekali untuk mempelajari prioritas dalam beramal. Juga secara umum itu diterangkan dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hambali.
Intinya kembali ke langkah setan tadi. Setan itu akan arahkan pada berapa langkah? 6. Pertama, syirik. Yang kedua, bid'ah. Yang ketiga, dosa besar. Yang keempat, dosa kecil. Yang kelima, mubah yang berlebihan. Yang keenam, ada amalan yang kurang afdal, dia memilih amalan kurang afdal padahal ada amalan yang lebih afdal. Terus faedah yang keempat. Faedah yang keempat, hadis ini menunjukkan keutamaan zikir pada pagi dan petang. Waktu tersebut adalah waktu utama untuk berzikir. Nah, ini menunjukkan keutamaan zikir pagi dan petang. Ini bacaannya dan ini juga menunjukkan keutamaannya. Terus yang kelima. Yang kelima, penciptaan dan pengaturan seluruh jagat raya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal ini. Jadi pencipta jagat raya ini Allah, pengaturnya juga Allah. Tidak ada satu bagian pun di muka bumi ini diatur oleh makhluk lain. Atau Allah beri kuasa pada makhluk lain untuk ngatur bagian laut ini, bagian gunung ini, bagian telaga ini, bagian danau ini. Ada yang ngatur? Nggak ada. Allah semuanya yang kuasa mutlak dan mengatur semuanya. Terus yang keenam, sumber kesesatan itu berasal dari hamba itu sendiri dan setan. Nah, ini kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali, sumber kesesatan ada dua, diri kita dan juga setan. Ada dua, bukan hanya setan saja, namun diri kita dulu kemudian setan. Diri kita kapan? Ketika kita mengikuti hawa nafsu yang mengantarkan pada kesesatan. Hawa nafsu ada. Ya, hawa nafsu itu ada. Namun ingat, ada hawa nafsu yang mengantarkan pada kebaikan, ada hawa nafsu yang mengantarkan pada kejelekan. Ada hawa nafsu yang mengantarkan pada yang jelek. Mengantarkan kita untuk sesat, mengantarkan kita untuk habiskan waktu sia-sia. Ada pembahasan tentang hawa nafsu secara tersendiri. Nanti bisa lihat di pembahasan kami di rumaheswa.com, ada pembahasan tentang hawa nafsu yang jelek. Mengikuti hawa nafsu judulnya. Saya jadikan khutbah Jumat kalau tidak salah. Itu ambil dari kitab Amradul Qulub karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Penyakit-penyakit hati. Di antara penyakit hati itu ngikuti hawa nafsu. Ya, di antara penyakit hati ngikuti hawa nafsu. Hawa nafsunya diikuti kenapa? Ketika hawa nafsu ini mengantarkan pada yang salah. Itu diikuti berarti kita ngikuti yang salah pula. Terus yang keenam. Yang ketujuh. Ketujuh. Hendaklah merutinkan zikir ini pada pagi dan petang, karena di dalamnya terkandung menauhidkan Allah, beribadah kepada Allah semata dan meminta tolong hanya kepadanya. Inilah realisasi dari ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam surah Al-Fatihah. Nah, dalam surat Al-Fatihah ini sama seperti kandungan zikir ini. Kita menauhidkan Allah, beribadah kepada Allah semata, meminta tolong kepada Allah semata. Karena di situ disebutkan asyhadu alla ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi. Berarti minta tolong semuanya kepada Allah. Ini pelaksanaan dari ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan juga untuk hari ini. Insyaallah akan dilanjutkan pada pekan depan dengan pembahasan yang sama. Dan insyaallah di malam Ahad bagi warga Bantul ada kajian di Masjid Agung Bantul, sekaligus membahas buku dan dibagi gratis bukunya mereka yang merugi ba'da maghrib di Masjid Agung Manunggal Bantul sampai jam 8 malam Minggu besok. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.